Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'unata ta'ti minallahi ala qadaril mu'nah wa inna sabra ya'ti minallahi ala qadaril bala. Rawahul Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu datang dari Allah sesuai dengan kadar cobaan dan ujian. Dan sesungguhnya kesabaran itu datangnya dari Allah sesuai dengan kadar daripada musibah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bertanya bagaimana pertolongan Allah itu akan tiba, ketahuilah yang harus kita tahu bahwa pertolongan Allah atau pertolongan itu datangnya dari Allah, bukan dari manapun. Tetapi yang namanya pertolongan itu datangnya dari Allah. Maka oleh karenanya Nabi SAW bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita minta tolong kepada selainnya. Kalau kita mendapatkan cobaan dan ujian, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kedepankan akal kita saja, tetapi bagaimana iman kita. Ketika kita menghadapi sebuah cobaan ataupun ujian, maka pandanglah dengan kacamata iman. Kacamata iman yang melahirkan keyakinan bahwa setiap cobaan yang ada pada diri kita, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Hanya saja, bagaimana pertolongan Allah ini tiba, ini sangat tergantung pada masyiatillah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka sangat erat kaitannya pertolongan Allah akan tiba tergantung pada diri kita. Bagaimana menolong agama Allah? Bagaimanakah menolong agama Allah? Yaitu dengan menjaga aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidduhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maka kalau kita mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita selalu menjaga aturan-aturan Allah. Kita harus selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana pertolongan Allah itu datang untuk kita, sedangkan kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah? Bagaimana pertolongan Allah itu tiba padahal kita belum benar-benar minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana pertolongan Allah itu tiba sesuai dengan kadar cobaan dan ujian. Apapun cobaan kita, apapun ujian kita, itu tidak akan keluar dari kemahabijaksanaan Allah, tidak akan keluar dari yang namanya kafaah manusia. Maka jangan merasa kita lemah, jangan merasa kita tak berdaya. Bersabarlah ketika kita dapatkan ujian dan cobaan. Bagaimana kita bersabar? Ingat kata Nabi SAW, inna sabra ya'ti minallah. Sesungguhnya sabar pun datangnya dari Allah. Hakikatnya kita manusia tidak mampu bersabar. Hakikatnya kita tidak akan pernah bisa memproduksi sabar. Tetapi sabar itu adalah Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya kalau kita pengen sabar, minta sama Allah agar termasuk golongan orang-orang bersabar dan berupaya berusaha untuk selalu senantiasa
menjadi orang-orang yang bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar sabbarahullahu taala." Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh berupaya untuk menjadi orang yang sabar, Allah akan jadikan dia termasuk orang-orang yang sabar. Ketika dia sabar, maka segala cobaan, musibah, ujian, dan semua apa saja yang menimpa dirinya tidak membuat dirinya, lisannya, perkataannya, perbuatannya ini keluar daripada aturan-aturan Islam. Maka tidak perlu lari kemana-mana ketika kita menghadapi cobaan. Segera mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kuatkan iman kita, tingkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Pertolongan Allah pasti akan tiba. Harus yakin. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.